Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentunya yang lebih utama itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita pada saat ini masih diberi hidayah untuk memeluk agama Islam ini. Selawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, di mana dalam menjalani kehidupan kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, baik kesalahan terhadap Allah maupun terhadap manusia. Kesalahan demi kesalahan kita lakukan setiap hari dengan banyaknya maksiat. Untuk itu kita harus berusaha agar kesalahan-kesalahan bisa diampuni Allah, yaitu dengan bertaubat. Pada bab ini kita akan meneruskan pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang taubat. Marilah kita sama-sama ikuti pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis-hadis ini. Dalam bab ini, bab yang kedua, yaitu tentang taubat. Menurut pendapat ulama, taubat dari segala macam dosa merupakan hal yang wajib. Jika maksiat yang dilakukan manusia terkait antara hubungan seorang hamba dengan Allah Ta'ala, maka hal itu mempunyai 3 syarat. 1. Harus benar-benar melepaskan diri dari kemaksiatan. 2. Menyesali segala perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, berkeinginan keras untuk tidak melakukan perbuatan tersebut untuk selama-lamanya. Jika salah satu dari ketiga syarat tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Sementara kemaksiatan yang dilakukan kepada manusia, syaratnya taubat ada 4, yaitu 3 syarat yang telah dikemukakan di atas, ditambah dengan membebaskan diri dari hak tersebut. Caranya adalah, apabila berupa harta benda, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila berupa had qadzah atau menuduh berzina dan semisalnya, maka menyerahkan diri kepada orang yang punya hak atau meminta maafnya. Taubat merupakan salah satu jalan menuju kebenaran di sisi Rabb yang Maha Kuasa, sekaligus sebagai permulaan orang-orang menuju alam akhirat. Adapun dalil-dalil dalam Al-Quran, hadis-hadis dan ijma' ulama tentang kewajiban taubat banyak sekali. Di antaranya, Allah berfirman, "Watubu ilallahi jami'an ayat ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Kemudian Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, yaitu surat At-Tahrim ayat 8. Allah juga berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tubu ilaih." Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya, yaitu surat Hud ayat 3. Taubat seseorang dapat diterima apabila dia melakukan perbuatan maksiat atau durhaka kepada Allah, baik dengan sengaja atau tidak, atau dilakukan karena kurang pengetahuannya, atau karena benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu terlarang. Kemudian datanglah kesadarannya, lalu ia menyesal atas perbuatannya. Allah hanya menerima taubat dari orang-orang yang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan karena ketidaktahuannya. Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 17 yang berbunyi,
innamat taubata 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijihalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahi 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena kebodohan, yang kemudian bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Inilah ayat-ayat yang di permulaan bab yang kedua ini, yang kemudian kita akan melanjutkan dengan pembacaan hadis yang ke nomor 13. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa Nabi SAW bersumpah, yaitu dengan mengatakan demi Allah, dan bersumpah diperbolehkan untuk memberikan penekanan sesuatu, meskipun terdapat keraguan bagi orang yang mendengarnya. Pada hadis ini diperintahkan bagi semua umat untuk bertaubat dan memohon ampunan, sebab meskipun Rasulullah SAW telah diberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah berlalu dan akan datang, namun beliau tetap memohon ampunan dan bertaubat kepadanya. Perbanyaklah untuk memohon ampunan dan taubat, karena seseorang hamba tidak pernah terlepas dari kesalahan dan kekurangan, dan hendaklah dia mengetahui bahwa ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya berdasarkan hadis ini, kita lebih berusaha untuk selalu memohon ampunan dan bertaubat, karena Nabi SAW saja memohon ampunan dan bertaubat dalam satu hari lebih dari 70 kali. Apalagi dibandingkan dengan kita yang lebih banyak melakukan dosa. Demikianlah hadis yang ke nomor 13 ini. Mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk hari ke depannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.